Iya. Iya, ibu jenengan usaha untuk buka video. Ini sebelum ini kan panjang ceritanya masih belum selesai nih. Ini saya tuh cuma ngejar mau asarnya Surabaya aja, makanya ngejar-ngejar. Coba sekarang ini sambil menunggu Bu Nurjana mukanya yang cantik terlihat. Jadi ibu silakan memberikan. Nah, oke, sip. Udah gitu, Bu. Ini terekam ini, Bu. Ibu nggak boleh ngumpet. Oke, dengerin. Wes, enggak, dengerin. Sekarang dengerin. Ibu silakan berikan pesan dan kesan. Kesan dulu, kesannya apa? Pesannya dulu. Tadinya kan bilang katanya KKNI 3 ID. Saya kan dosen, Bu. Saya S3, masuk KKNI 3. Ayo lo sekarang silakan kesan. Apa yang muda dulu, apa yang kalau yang muda kasihan ini nggak bisa dibantai, orang dia bukan dosen, bukan pendidik. Ayo yang ini dulu deh, nggak bilang tua, kalau yang tua saya duluan. Silakan yang senior dulu, silakan yang senyum-senyum, silakan nih. Saya nggak nunjuk, silakan Bu. Apa yang baru? Ya silakan. Kesannya apa setelah mengikuti uji kompetensi ini? Oh ternyata ini loh. Apa? Terus pesannya apa? Yuk. Tapi pesannya jangan bilang. Duluan deh, orang Garut duluan ya. Ya orang Garut, silakan orang Garut. Ya, pokoknya kesannya luar biasa. Satu, masalah perangkat luar biasa dari awal, dari pertama micro teaching, pas mau micro teaching, videonya tidak bisa dibuka. Terus barusan juga sama, ternyata laptop sama HP harus dua-duanya dibuka. Artinya identifikasi dari perangkat itu perlu ditingkatkan lagi kompetensinya Bunda. Jadi butuh peningkatan masalah informasi mengenai identifikasi kompetensi dari perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan training. Karena pada kenyataannya saya banyak kendala di perangkat. Selanjutnya pada saat ujian ternyata ngeblank gitu ya. Apa yang Bunda tanyakan dengan apa yang saya ingin jawab itu masih simpang siur ya, sehingga saya dianggap belum kompeten mungkin ya sama asesor. Itu sangat menyakitkan Bunda. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi motivasi bagi saya untuk belajar. Emang sudah ada rekomendasi? Ibu jangan nilai diri sendiri, kan tadi ada asesmen mandiri tuh. Ibu ketika asesmen mandiri, ibu checklist yang kompeten. Ibu harus yakin kompeten. Ibu jangan pernah bilang belum kompeten. Iya betul Bunda, maaf. Saya akan terus belajar dan akan mengajukan banding Bunda buat perbaikan. Lu kok malah mengajukan banding? Loh. Ini nggak tahu artinya ini. Jangan sampai tidak diluluskan. Lo malah apa namanya? Malah apa ini ngancem deh. Banding ya Pak Deki piye ini? Kalau tidak diluluskan saya mau banding Bunda, betul Bunda. Loh. Ngancem Pak Deki. Aduh. Iya, soalnya banana banyak ini banyak noise gitu. Jadi kurang fokus karena memang peralatan, sehingga kita nggak fokus gitu. Akhirnya kita kan fokusnya ke peralatan, bukan ke materi, bukan ke apa yang harus Itu kita ya. buat. Itu kalau bahasa kasarnya derita lo gitu kan. Kan nggak semua siap, makanya tuh itu derita lo. Oke sekarang yang lain deh, lanjutnya Bu Mia. Selesai, silakan. Ya, lanjut. Saya sudah. Oh ya Bu Nurjana. Kesannya sangat senang sekali ya. Saya excited lah pokoknya. Asesornya juga keren pokoknya. Bu Hafiz cantik hari ini. Itu mah lebay. Loh enggak. Ayo deh, Beneran. Kalau cantik mah nggak usah dibahas di sini, tidak dibahas. Terus Ya. Kesannya itu untuk hari ini itu cuma masalah di sinyal aja ya. oke, Tapi sinyal. untuk sesi pertanyaannya pertama itu sih kita deg-degan aja ya. Pertanyaannya itu nanti gimana gitu. Tapi setelah setelah waktu interview itu sih fine-fine aja. Nah, Oke. gitu. Jadi kita di sini
aja sih. Ya, silakan selanjutnya. Nah, saya Bunda. Ya, silakan. Nah, ujiannya emang blank semua. Sinyal komputer udah blank semua. Saya rasa biasanya kalau persiapan ngaji itu ya fun-fun aja, nggak tahu ini karena ada momen ujian ya, itu kalau udah kena ujian udah blank semua rasanya. Untuk kesannya bagus, relasi tambah, teman juga tambah, positif aja sih Ibu, semua bagus semua. Cuma kita aja yang nggak siap kali ya waktu ya baru ini mengalami jadi siswa. Biasanya jadi dosen, sekarang jadi siswa. Ternyata nggak enak bener kalau udah kena momen ujian udah blank semua gitu, padahal ya biasa-biasa aja. Gitu aja sih. Terima kasih bimbingannya Bu Arli. Oke. Pak Dewa nggak ada di sini. Bu Nur Fausia. Yang muda terakhir aja. Ayo. Terima kasih. Secara umum sama dengan yang lainnya ya, bahwa kendalanya adalah kita nggak terbiasa untuk ini ya, yang apa ya, krusial waktunya itu loh Bunda ya. Kemudian ada penambahan ilmu karena ini sepertinya secara spesifik ilmu tentang SDM gitu tadi ya, manajemen belajarnya ya. Kemudian banyak teman juga ada network di sini karena memang diperlukan ya untuk sharing seperti ini. Dan itu tadi maaf kalau interview kayaknya belum prepare filenya karena saya nggak tahu file yang mana yang dipersiapkan gitu. Mohon maaf Bunda, semoga dengan kekurangan ini bisa ya kita motivasi saya supaya lebih baik lagi jika ada acara seperti ini. Matur nuwun Bunda. Ayo terakhir. Terakhir gak berani, pasti paling muda, gak berani ngomong dia. Pasti yang baik-baik, silakan. Silakan. Gemeteran juga. Iya pasti kan ini dilihat sama dosen-dosen mantap gitu. Jadi kan deg-degan. Ya. Kedepannya itu menyenangkan karena ini bahas-bahasa juga. Terus biasanya kan kalau diskusi ini sama teman-teman sepantaran, dengan ini sama dosen-dosen hebat, jadi dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru gitu. Jadi menyenangkan aja. Kita ternyata sebaya kan kok Mbak istilahnya. Dan kita jangan sebaya loh. Sama-sama anaknya Bunda sama anak. Udah gitu aja. Udah, pesannya apa pesannya? Pesannya apa ya Bun ya, karena ini saya baru pertama kali itu kayaknya bingung. Tadi tuh saya nyoba sebelum istirahat itu internet aman-aman aja nih, setelah istirahat kok tiba-tiba lost gitu. Nah barusan aku ngecek di zoomnya di pojok kiri atas kan ada yang checklist hijau. Saya lihat itu servernya udah Singapura padahal, jadi internetnya insya Allah lebih lancar daripada di US kan jauh gitu. Berarti ini kendalanya bukan dari adminnya tapi dari kaminya gitu. Ya, Bisa oke. jadi cuaca, bisa jadi kuota gitu. Ya, benar. Oke, baik. Jadi gini, Ibu Bapak, kesan pesan tuh biar merasakan. Jadi ini nih ya. Dengan begini, Ibu itu kan sudah lektor gitu, lektor kepala apalah, PNS. Tapi Ibu memulai dari tingkat bawah ketika KKNI 3 ini tingkat bawah. Dengan demikian, Ibu tidak lagi meremehkan yang namanya anak buah, ya kan? Ibu udah merasakan sendiri harus menyelesaikan menyiapkan sendiri. Biasanya suka suruh. Besok itu yang Selasa itu malah dekan semua Bu yang hadir, tuh orang tua-tua semua itu. Sebelumnya itu juga para dekan Bu dibantai juga sama, karena sebelum direkomendasikan kompeten itu dia semua harus menunjukkan pembuktian. Asesor itu tugasnya hanya meminta bukti. Kan ibu-ibu ini kan minta pengakuan kan, pengakuan profesi kan. LSP ini penguji melalui asesor yang pengujinya. Nanti direkomendasikan ke BNSP untuk diterbitkan
pengakuan sertifikasi itu ya, sertifikasi profesi. Namun sebelumnya harus melalui proses. Kalau ibu tidak bisa membuktikan, ya nggak bisa kan? Buktinya mana kalau nggak ada membuktikan? Ini kan terekam nih dengan baik nih. Nah, namun ada hal-hal yang masih bisa ditolerir, ya begitu. Tadi kan minimal apa namanya? Sebenarnya sih sebagai asesi dan asesor sama-sama dilindungi undang-undang ya, Pak Deki. Kita sama-sama dapat perlindungan. Artinya sebagai penguji sudah melakukan dengan baik, sebagai asesi apakah sudah melakukan dengan baik begitu ya. Jadi apakah tugasnya sudah terupload dengan baik, semua proses-prosesnya semua sudah dilakukan dengan baik gitu. Sekarang hari ini semua sudah melakukan dari tes demonstrasi langsung, tadi presentasi sudah semua dengan baik, tes lisan sudah, tes tertulis juga sudah. Hanya karena ibu-ibu ada kesiapan yang tidak alat ya, dari alat tadi kan. Karena itu salah satu unitnya adalah mengelola peralatan. Bagaimana kita mengelola peralatan ketika kita punya diklat atau punya, kalau kita ngajar deh sebagai dosen, pasti kita siapkan kan laptopnya. Mahasiswa nggak mau tahu itu laptopnya seperti apa kan, pasti sudah disiapkan sebelumnya. Nah, itulah yang namanya kompetensi. Jadi kita dituntut kompetensi kita. Kalau KKNI 3 ini kompetensinya ada 10 unit ya, harus 10 unit itu dibuktikan. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu sih, bapaknya paling ganteng tuh adminnya. Jadi gitu. Ya, jadi gitu. Sekarang blank ya, karena biasa sih blank. Saya pun kalau pernah juga ada ketua BNSP, saya juga blank, Bu. Orang pertama kali online itu awal adalah saya. Gak ada pengalaman sebelumnya, coba tektokannya cuma tetep gak ada apa-apa, dia harus apa nggak kelihatan kita gimana gitu kan, nggak siap sama sekali. Pasti ada, dan ada imunnya orang tuh pasti ada naik turun gitu kan. Ketika kita kecapean kayak Bu Ratna tuh baru nyampe pagi-pagi udah harus uji kompetensi gitu kan, kayak gitu kan. Nah artinya kita adalah memang tidak ada yang sempurna, namun ketika kita diingatkan untuk dikoreksi ya, kita masih bisa rekomendasikan begitu. Jadi ini jam 2.21, asar Surabaya jam berapa? Sebentar lagi. Oke, kurang 15 menit lagi. Jadi ibu-ibu mau diumumkan sekarang atau tahun depan? Nah, Bu, tadi kalau ibu perangkat ujinya ibu bisa baca nih tadi ya, step by step. Assessment mandiri, namanya mandiri, berarti kita mengakses diri sendiri nih. Ya kan, kita menyatakan diri kita tuh mana nih, ya, kompeten enggak. Jadi kita harus meyakinkan diri sendiri, oh ya saya mampu ini, makanya saya mampu ini, mengajukan untuk ini gitu. Jadi jangan pernah bilang belum kompeten, saya kompeten, saya udah kompeten ini, saya udah kompeten ini. Gitu ya Bu Mia, gitu. Jadi pengalaman, nah inilah pengalaman berharga gitu. Pengalaman berharga tuh bisa di mana saja memang. Ya ini kebetulan di KKNI 3. Kadang-kadang tuh gini, saya bilang, kemana sudah Bu KKNI 3? Halah, asisten instruktur juga. Halah Bu, gak usah jangan bilang-bilang Bu, itu juga kan ini. Itu terlalu meremehkan kadang-kadang. Itu karena meremehkan KKNI 3 itu. Nah, karena memang pekerjaan ini pekerjaan yang dia lakukan staf, memang biasanya kita punya staf di rumah. Di kantor udah nggak peduli ini. Nah, kita sekarang dengan standar BNSP ini, kita diharuskan mengenali tugasnya staf kita. Bagaimana merasakan sejenak mengenali ya, merasakan bagaimana sih jadi staf. Kalau selama ini kita bisanya nyuruh saja tanpa lihat kendalanya, misalnya kalau nyuruh ya kan, kenapa ini kok nggak bisa, ini kenapa nggak bisa. Nah sekarang ibu-ibu sudah merasakan bagaimana, oh ini jadi staf seperti ini ya Bu, Ibu, begitu. Itulah kompetensi ini, karena memang instruktur pendidik ini nggak jauh-jauh dari ibu-ibu ini, kecuali yang Dwike ini staf karyawan kan jadi nggak pernah ketemu murid ya, atau misalnya untuk yang ini aja mungkin staf baru ya,
staff baru aja mungkin mentransfer knowledge gitu kan. Tadi kan ada transfer skill-nya 5 dimensinya itu kan Bapak Ibu. Harapannya Bu, ketika Ibu ini mendapat pengakuan BNSP nanti, Ibu terapkan turun ke institusi Ibu. Begitu ya. Kan udah dapat pengakuan. Artinya kalau udah dapat pengakuan, nanti sertifikatnya jangan diemin, diberdayakan nih gitu. Begitu ya, Bu. Sekarang mau apa lagi? Sekarang apa yang ditunggu? Ngobrol sama Pak Deki dulu tuh. Tadi katanya siapa yang mau minta dibeli laptop sama Pak Deki tuh? Mau. Mbak Nana tuh mau maksudnya apa? Saya juga belum ganti-ganti laptop. Mau katanya. Aduh. Wes sekarang gini Pak Deki, saya umumkan aja ya Pak Deki ya, biar nggak penasaran. Ini nggak ada yang pengolah PAUD, jadi nggak ada ice breaking ini, masih tegang ini. Kalau ada pengolah PAUD itu kita diajak nyanyi apalah gitu. Kalau ada Semuanya ya, ini rata-rata dosen, hampir semua dosen. iya dosen semua ini, makanya nggak ada yang ini masih tegang semua. Ini anak muda nggak tahu tegangnya beda ini. Iya, nggak ada ice breaking. Biasanya ice breaking gitu dulu, habis dulu dia biar lentur dulu gitu. Ini masih tegang terus semua ini, kepalanya udah tegang semua ini. Makanya. Nah sekarang udah saya umumkan deh biar gak tegangnya hilang atau gimana ini ya. Saya jadi tegang. Kok saya jadi tegang ini? Jadi oke, Bapak Ibu Bapak Ibu lagi. Ini ibu-ibu semua sih. Jadi ibu-ibu satunya yang masih muda juga ikut Ibu ya. Jadi untuk Ibu Nur Fauzia, Ibu Mia Kusmiati, Ibu Ratna Setiawati, dan Ibu Nurjana dan Saudari Dwike Rahmanita ya. Hari ini sudah melewati uji kompetensi, sudah store tagihan tugas juga pada Google Classroom, sudah menunjukkan demonstrasi langsung, portofolio virtual tadi juga sudah dibuka semua ya, bisa dengan mudah di share screen-nya, terus dijelaskan juga. Ujian tertulisnya tadi juga sudah ya Pak Deki semua ya. Ujian lisannya, tes lisannya masih ada tersendat-sendat ya tadi ya, semoga nanti apapun keputusannya ini diterima dengan legowo. Jadi ibu semuanya saya ulangi, Bu Nur Fauzia, Bu Mia Kusmiati, Bu Ratna Setiawati, Bu Nurjana, dan Dwike Rahmanita. Saya sebagai asesor LSP INAS hari ini tanggal 13 Desember 2020 merekomendasikan Ibu semuanya kompeten. Kompeten ya. Tapi tunggu dulu. Ibu, saya merekomendasikan kompeten kepada LSP INAS. LSP INAS berikutnya akan mengecek kembali betul tidak apa kata saya kompeten ini. Layak tidak rekomendasi saya ini dilanjutkan ya, kompeten atau tidaknya. Karena ini nanti berhubungan erat dengan portofolio penunjang Ibu semua yang sudah terkirim di Google Classroom ya. Itu nanti berkaitan erat dengan LSP INAS nih, adminnya. Admin ini nanti yang bicara sampai kapan tenggat waktunya terserah Pak Deki gitu ya. Oke ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ibu semua, saya ulangi, Ibu Nur Fauzia, Dwike Rahmanita, Ibu Nurjana, Ibu Ratna Setiawati, dan Ibu Mia Kusmiati, saya sebagai asesor LSP INAS menyatakan semuanya kompeten. Udah Ibu, nggak tepuk tangan Bu. Ibu coba, masih tegang fotonya begini, saya foto dulu kompetennya Bu. Oke ya, satu. Itu tangannya Bu Nur Fauzia nggak kelihatan? Bu Nur Fauzia? Oh nge-freeze. Oke. 1, 2.
Oke, Bu. Syukurannya silakan ngobrol sama Pak Deki ya. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Deki. Saya live ya. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau dibantai itu biasa, Bu. Ibu-ibu tuh dosen ya, harus dibantai. S3 apalagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.